Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Umi Nandiro, dosen akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. Kali ini saya akan membahas tentang ketentuan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan untuk PPh pasal 21. Nah, ini adalah mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak yang dimulai dari pemotong atau withholder. Jadi pemotongan atau pemungutan ini kan memang implikasi dari sistem withholding tax ya, atau withholding system, di mana pemotongan atau pemungutan pajak melalui pihak ketiga yang dalam hal ini untuk PPh 21 itu biasa disebut dengan pemberi hasil. Nah, ini pemotong atau pemberi hasil, pemberi kerja membayar gaji, upah atau fee kepada penerima penghasilan. Subjek yang selanjutnya disebut sebagai subjek yang dipotong pajak. Nah, ketika membayar gaji itu kita lihat dia objek pemotongan atau bukan objek. Nah, bagaimana cara menentukan dia objek pemotongan atau bukan? Dasarnya ada di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 4 Ayat 1 dan 4 Ayat 2. Nah, kalau dia masuk di dalam Pasal 4 Ayat 3, maka penghasilan tersebut bukan merupakan objek pajak, sehingga tidak perlu dilakukan pemotongan. Nah, kalau dia objek pajak, maka kewajiban perpajakan pemotong atau pemberi kerja itu dia wajib memotong atau memungut pajaknya, kemudian menyetor pajak yang sudah dipotong tersebut dan melaporkan. Selain itu, pemberi kerja juga wajib memberikan bukti potong kepada subjek pajak, kepada orang yang sudah dipotong pajaknya, berupa SSP dan SPT. SSP itu surat setoran pajak. Nah, apa saja objek pemotongan dan pemungutan PPh itu? Yang pertama adalah PPh pasal 21. Pemotongan PPh pasal 21. Nanti penghasilan apa saja yang akan dipotong PPh pasal 21 selanjutnya akan kita bahas. Kemudian pemungutan PPh pasal 22, 23 atau 26 dan pasal 4 ayat 2. Nah, nanti akan kita bahas lebih lengkap apa saja sih penghasilan yang dikenakan pajak-pajak ini. Nah, ini adalah dasar hukum pemotongan PPh pasal 21. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP yang sudah kita bahas di bab sebelumnya. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan beserta dengan peraturan pelaksananya. Ada PP per Menkyu per Dirjen, ada nanti surat edaran Dirjen Pajak dan seterusnya. Itu sebagai dasar hukum pemotongan PPh pasal 21. Nah, pengertian PPh pasal 21 atau 26. Nah, kenapa di sini ada 21 atau 26? Kemarin di bab sebelumnya, di bab PPh, itu kan kita sudah belajar tentang klasifikasi subjek pajak ya. Ada subjek pajak dalam negeri dan ada subjek pajak luar negeri. Nah, kalau orang pribadi, ya karena PPh pasal 21 ini khusus untuk orang pribadi, kalau dia subjek pajak dalam negeri, maka dikenakannya PPh pasal 21. Tapi kalau dia subjek pajak luar negeri, maka pengenaannya adalah PPh pasal 26. Nanti tarif dan cara perhitungannya akan berbeda juga. Nah, ini pengertian PPh pasal 21 atau 26 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh WP orang pribadi. Nah, jadi PPh pasal 21 atau 26 ini khusus untuk WPOP atau WP orang pribadi. Penghasilannya berupa apa saja? Bisa gaji, uang pensiun, tunjangan, bonus, THR, pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun,
bisa upah, honorarium, komisi, fee, uang hadir, hadiah, dan penghargaan, dan seterusnya. Nah, ini yang sudah saya singgung tadi. Kalau dia penerimanya adalah WP dalam negeri, maka pengenaannya adalah PPh pasal 21. Kalau penerimanya WP luar negeri, maka pengenaannya adalah PPh pasal 26. Pemotong PPh pasal 21. Siapa saja yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 21? Yang pertama adalah pemberi kerja. Bisa berbentuk atau berupa orang pribadi maupun badan, termasuk BUT juga. Bisa juga bendahara pemerintah pusat atau daerah, termasuk instansi lembaga pemerintah lainnya, lembaga-lembaga negara lainnya, Kedubes RI di luar negeri. Nah, ini bendaharawan pemerintah juga ditunjuk sebagai pemotong. Bendahara pemerintah itu maksudnya apa? Kuasa pengguna anggaran, ya, yang biaya operasionalnya itu didanai oleh APBN atau pengguna APBN. Nah, ini namanya bendahara pemerintah. Bisa juga dana pensiun, PT Taspen, PT Astek, penyelenggara jam sostek atau BPJS tenaga kerja. Ini juga bisa sebagai pemotong PPh pasal 21. Yang keempat, penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan. Nah, ini adalah orang-orang yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 21. Nah, ini kebalikannya, yang tidak boleh atau tidak wajib melakukan pemotongan PPh pasal 21 atau bukan pemotong adalah yang pertama kantor perwakilan negara asing. Misalnya apa? Ya kayak Kedubes Amerika di Indonesia. Nah, dia meskipun mempekerjakan orang Indonesia, tapi dia tidak wajib memotong PPh pasal 21 karena dia bukan pemotong. Kemudian organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bukan subjek pajak. Misalnya apa? ASEAN, kemudian PBB. Nah, kantor perwakilannya kan ada juga yang di Indonesia. Nah, itu bisa jadi mereka itu bukan merupakan pemotong PPh pasal 21. Kemudian yang ketiga adalah pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Contohnya apa? Misalnya kita atau orang tua kita yang mempekerjakan ART, asisten rumah tangga. Nah, kita kan mempekerjakan orang pribadi nih, bisa jadi ART kita itu sudah punya NPWP. Nah, maka meskipun kita pemberi kerja, pemberi penghasilan, tapi kita tidak wajib melakukan pemotongan PPh pasal 21. Nih, kalau tadi adalah pemotongnya, withholdernya, sekarang siapa saja yang dipotong PPh pasal 21? Siapa saja penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21? Yang pertama, pegawai. Bisa itu pegawai tetap atau pegawai tidak tetap. Yang kedua, bahasanya undang-undang adalah bukan pegawai. Siapa saja yang dimaksud bukan pegawai itu bisa tenaga ahli, seniman, artis, pembawa acara, olahragawan, dan seterusnya, termasuk multi-level marketing. Kemudian peserta kegiatan. Ini siapa maksudnya? Bisa peserta seminar, bisa peserta workshop, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, klasifikasi penerima penghasilan adalah penerima pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, penerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Nah, ini adalah penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21.
Ini tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh 21. Siapa saja? Ada kaitannya dengan yang bukan pemotong tadi ya. Pejabat perwakilan diplomatik, konsulat atau pejabat lain dari negara asing, termasuk orang-orang yang diperbantukan dan bertempat tinggal bersama mereka. Ini ada keterangannya, bukan WNI, tidak menerima dan memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia, dan seterusnya. Pejabat perwakilan organisasi internasional, WNI yang bekerja sebagai ofisial badan internasional dari PBB. Nah, ini adalah orang-orang yang yang tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Nah, ini penghasilan yang dipotong PPh 21, ada penghasilan lainnya yang diterima atau diperoleh secara teratur, diterima atau diperoleh secara tidak teratur, berupa uang harian, dan seterusnya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa PPh pasal 21 itu adalah PPh yang sifatnya subjektif sekali. Karena memang PPh pasal 21 itu kan PPh yang khusus dikenakan untuk WP orang pribadi ya. Sehingga kenapa disebut subjektif? Karena nantinya perhitungannya itu antara satu orang dengan orang lainnya itu sangat berbeda, tergantung kondisi orang tersebut. Kenapa begitu? Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ini yang penghasilan yang tidak termasuk dipotong PPh pasal 21, ada zakat, beasiswa. Nah, ini kalau ada teman-teman di sini yang menerima beasiswa, nah itu bukan merupakan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Ini penghasilan penghitungan PPh pasal 21. Ke sini, nah saya tunjukkan ini dulu. Di dalam menghitung PPh pasal 21 itu ada fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Ini adalah sebuah batas. Jadi bagi penghasilan yang di bawah batas ini, maka tidak dikenakan PPh pasal 21. Meskipun dia adalah subjek PPh pasal 21, penghasilannya adalah objek PPh pasal 21, tapi kalau belum memenuhi limit yang ditentukan ini, PTKP, itu dia tidak kena pajak. Katakanlah gajinya sebulan 2 juta, nah kan masih di bawah 4.500.000, nah itu tidak kena pajak. Meskipun dia pegawai tetap, punya NPWP, gaji kan objek pajak juga kan ya. Nah, tapi masih di bawah PTKP, maka tidak perlu dikenakan pajak. Nah, pengenaan PTKP itu kayak gini aturannya. Ada untuk diri sendiri, ini statusnya tidak kawin. Untuk pegawai yang menikah, untuk pegawai yang memiliki satu tanggungan, dan seterusnya. Makanya kenapa tadi saya sebut bahwa PPh 21 ini sangat subjektif sekali, tergantung kondisi WP tersebut. Bisa jadi gajinya sama ya, sama-sama bekerja di perusahaan yang sama, jabatannya sama, gajinya sama, tapi bisa jadi pajaknya berbeda. Kenapa? Karena jumlah tanggungannya berbeda. Nah, sehingga kan PTKP-nya berbeda. Kemudian bisa jadi satunya sudah menikah, satunya belum menikah. Nah, kan itu otomatis juga akan membedakan PTKP. Nah, PTKP ini nanti letaknya di mana dalam menghitung PPh pasal 21? Dia berfungsi sebagai pengurang. Ya. Jadi PTKP ini berfungsi sebagai pengurang. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara perhitungan PPh pasal 21. Ini PTKP untuk karyawati, jadi ada perlakuan khusus untuk karyawati. Kalau dia statusnya kawin, maka PTKP-nya hanya menanggung untuk dirinya sendiri. Tidak boleh ditambahkan dengan status kawin dan tanggungan. Nah, tapi apabila dia statusnya kawin, suami tidak menerima atau memperoleh penghasilan, maka PTKP-nya untuk diri sendiri, status kawin, tanggungan maksimal 3 orang. Kemudian untuk status tidak kawin, maka bisa untuk dirinya sendiri dan tanggungan maksimal 3 orang.
tanggungan ini atau yang boleh ditanggungkan ini di dalam menghitung PTKP, yang boleh ditanggungkan itu ada anak kandung, kemudian anak angkat yang sudah dimasukkan ke kakaknya, jadi kakaknya udah jadi satu, kemudian ada orang tua, mertua, saudara kandung, itu boleh dianggap sebagai tanggungan. Jadi misalnya di sini ada teman-teman yang kuliah sambil bekerja begitu ya, kemudian sudah punya NPWP, gajinya sudah di atas 4.500.000, nah otomatis kan udah dikenakan pajak nih. Tapi teman-teman menanggung orang tuanya, misalnya orang tuanya bukan pegawai dan tidak memiliki uang pensiun, maka itu boleh dimasukkan ke tanggungannya teman-teman sebagai pengurang. Jadi nanti PTKP-nya lebih besar. Ini tarif untuk wajib pajak orang pribadi ada di pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Lapisan penghasilan ini maksudnya penghasilan kena pajak ya. 0 sampai dengan 50 juta tarifnya 5%. Kemudian di atas 50 juta sampai dengan 250 juta tarifnya 15%. Di atas 250 juta sampai 500 juta tarifnya 25%. Di atas 500 juta tarifnya 30%. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut seperti apa implementasi dari tarif berlapis ini. Nah, oke, ini penghitungan pajak untuk pegawai tetap yang menerima pensiunan berkala. Nah, untuk cara perhitungan PPh 21 nanti akan saya bahas lebih jauh di video selanjutnya tentang pembahasan contoh soal PPh pasal 21 supaya teman-teman lebih paham bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 ya. Untuk video kali ini cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.